Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan mengasihi kita semua tanpa syarat. Kasih dan pengorbanannya Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan kasih Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih, dan kasih-Mu lah yang memampukan kami. Kami mampu dan berani memanggil dengan menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan kami, dan kasih-Mu itulah yang memberi pengharapan kepada kami. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Mengasihi dengan perbuatan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada tahun 2019 yang lalu ada satu peristiwa besar terjadi di seluruh dunia ini, khususnya di kota Wuhan. Pertama kali virus COVID-19 ditemukan di kota Wuhan, dan masyarakat Wuhan juga menghadapi kesulitan yang sama seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Tapi ada satu peristiwa yang semua orang mungkin bisa berkata, ini adalah satu peristiwa yang sangat dahsyat, luar biasa, amazing. Karena dalam satu peristiwa di Wuhan, pemerintah Cina bisa membuat sebuah rumah sakit dengan kapasitas 1.000 pasien dalam waktu 10 hari. Lalu dalam pembangunan ini melibatkan 7.000 pekerja. Rumah sakit ini bernama Haoshenshan atau Gunung Dewa Api, dan terletak di kota Wuhan di provinsi Hubei. Lalu rumah sakit ini juga dibangun di atas lahan 25.000 meter persegi. Mulai dikerjakan 22 Januari dan selesai 2 Februari 2020. Ini luar biasa. Lalu ketika Wuhan juga dilanda virus COVID-19, mereka bukan hanya membangun rumah sakit saja, tapi pemerintah Cina juga membangun pabrik masker. Sehingga dalam 1 hari mereka bisa mencetak ribuan masker yang dibagi-bagi oleh masyarakat Wuhan. Inilah cara penanganan pemerintah Wuhan, sehingga Wuhan juga mampu bertahan dalam kondisi yang sulit akibat virus COVID-19. Bapak Ibu serta saudara-saudari, semua bisa bekerja sama memperjuangkan menghadapi musibah yang sama dalam masa pandemik, menghadapi kesulitan yang sama. Jika kebersamaan itu tidak diikat dengan kasih, maka segala sesuatu tidak akan terjadi. Tapi karena kebersatuan, kebersamaan diikat saling tenggang rasa, dan kasihlah yang mengikat mereka, sehingga mereka bisa membangun rumah sakit, mengatasi persoalan demi persoalan dengan baik. Dan akhirnya Wuhan sudah mulai membaik. Wuhan mulai membaik, dunia luar di kota Wuhan seperti kita Indonesia sekarang berjuang untuk bertahan dalam masa pandemi ini. Dalam 1 Yohanes 3:18 demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi, mendukung, mendoakan itu harus dengan kasih dan dalam perkataan dan dalam kebenaran. Kalau kita tidak bisa membantu sesama kita secara materi, paling tidak
perkataan kita membangun orang lain. Perkataan kita menolong orang lain. Perkataan kita menghibur orang lain. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, mari kita buktikan kasih kita. Bukan hanya bantuan secara materi, tapi dukungan secara spiritual dalam doa kita, sehingga Tuhan melakukan karya terbesar terhadap orang-orang yang Dia pilih. Doa menjadi kekuatan, itu juga bukti kasih. Banyak orang mengasihi sesama hanya omongan saja, tidak ada bukti. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita buktikan kasih kita, dukungan kita dalam situasi pandemik ini. Mari kita berkata-kata yang membangun, sehingga setiap orang yang mendengar mendapat penghiburan. Ketika orang mendengar perkataan kita, dikuatkan. Ini adalah bukti kasih kita. Dan biarlah pagi ini kita terus belajar lewat perbuatan-perbuatan kita. Hiduplah lebih mengasihi orang lain. Hiduplah lebih memikirkan orang lain. Dan hiduplah lebih bagaimana supaya orang lebih baik dari saya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jika ada kesempatan untuk mengasihi dan memberi, mari kita beri. Mari kita mengasihi sesuai dengan kemampuan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang sudah mengingatkan kepada kami untuk kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berbuat sesuatu sehingga orang lain juga dapat memuliakan Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all.